Video Delivery Tamasya dengan NIM 21338010. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja teknik pendingin pasif mata kuliah berformat formal dan energi bangunan. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis teknik pendingin pasif. Yang pertama ada membran reflektif atau coil roof, yang kedua ada phase change material, yang terakhir ada green roof. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu membran reflektif atau coil roof. Coil roof merupakan sebuah peristiwa memanfaatkan sifat reflektif bahan atap untuk mengurangi menyerap panas dari sistem matahari dan meminimalkan pemanasan berlebih di dalam bangunan. Nah, pada bagian membran reflektif ini terdapat 5 buah teknik, yaitu ada refleksi sinar matahari, penyerapan panas yang rendah, peningkatan kenyamanan termal, reduksi beban pendingin, penggunaan bahan yang tepat. Nah, pada bagian refleksi sinar matahari, coil roof ini menggunakan bahan yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk memantulkan sinar matahari, terutama sinar inframerah dan sinar ultraviolet, sehingga pada bagian refleksi ini cenderung menyerap panas dan radiasi matahari dapat dicerminkan yang jatuh kepadanya, sehingga kayak pemantulan cahaya gitu. Yang selanjutnya adalah penyerapan panas yang rendah. Dengan kemampuan memantulkan sinar matahari, coil roof mengalami penyerapan panas yang lebih rendah daripada atap konvensional. Ini menyebabkan suhu permukaan atap yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengurangi transfer panas ke dalam bangunan. Yang ketiga adalah peningkatan kenyamanan termal. Dikarenakan coil roof ini dapat membantu dan menjaga suhu ruangan tetap stabil, salah satu teknik ini atau teknik untuk meningkatkan kenyamanan termal di dalam bangunan. Hal ini terutama bermanfaat pada musim panas. Ketika cuaca panas dapat meningkatkan suhu di dalam bangunan. Selanjutnya ada reduksi pendingin. Dengan pengurangan pemanasan berlebih di dalam bangunan, coil roof dapat mengurangi kebutuhan akan pendingin buatan seperti AC. Ini dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional yang terkait dengan sistem pendingin udara. Yang terakhir ada penggunaan bahan yang tepat. Penggunaan bahan yang tepat memiliki atap yang memiliki tingkat reflektif yang tinggi dan emisivitas yang rendah, penting untuk keberhasilan coil roof. Selanjutnya kita masuk kepada phase change material. Phase change material atau PCM adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan atau melepaskan energi panas saat mengalami perubahan fasa. Teknik pendingin menggunakan PCM ini memanfaatkan sifat untuk mengatur suhu di dalam bangunan. Phase change material terdapat beberapa teknik, yaitu penyimpanan energi panas, pengaturan suhu ruangan, peningkatan efisiensi energi, penggunaan material yang tepat, dan aplikasi yang beragam. Nah, pada bagian penyimpanan energi panas, PCM menyerap panas dari lingkungan saat berubah fasa dari padatan ke cair atau dari cair ke padatan. Saat terpapar panas berlebih, PCM meleleh dan menyimpan energi panas dalam bentuk latent heat.
Ketika suhu turun, PCM akan mengembalikan energi panas yang disimpan saat berubah fasa dari cair ke padatan. Yang selanjutnya, yang kedua ada pengaturan suhu ruangan. Pada bagian ini, PCM dapat ditempatkan di dalam material bangunan seperti dinding, langit-langit atau lantai. Saat suhu di dalam ruangan meningkat, PCM akan menyerap panas secara berlebih, mengurangi kenaikan suhu ruangan. Saat suhu turun, PCM akan melepaskan panas yang tersimpan dan membantu menjaga suhu ruangan tetap stabil dan nyaman. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi energi. Dengan menggunakan PCM, teknik pendingin pasif dapat mengurangi beban pendingin pada sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning, karena PCM membantu mengatur suhu ruangan tanpa menggunakan energi listrik tambahan. Yang keempat ada penggunaan material yang tepat. Pemilihan PCM yang tepat sangat penting untuk keberhasilan teknik ini. PCM harus memiliki titik leleh yang sesuai dengan rentang suhu yang diinginkan di dalam bangunan. Selain itu, sifat termal dan kestabilan termal PCM juga harus dipertimbangkan. Terakhir ada aplikasi yang beragam. Nah, pada bagian aplikasi yang beragam ini, PCM dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi termasuk bangunan hunian, komersial, atau industri. Selain itu, PCM juga dapat digunakan dalam peralatan pendingin dan penyimpan termal untuk transportasi bahan makanan atau obat-obatan. Kita lanjut ke green roof. Green roof atau atap hijau adalah cara yang efektif untuk mengurangi panas yang diserap oleh bangunan dan memperbaiki kualitas udara sekitarnya. Pada green roof ada 5 teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penyerapan panas matahari, isolasi termal, evapotranspirasi, penyerapan air hujan, dan penyerapan polusi. Yang kita masuk pada bagian pertama yaitu penyerapan panas matahari. Green roof menyerap sinar matahari dan energi panas yang diterimanya. Tanaman dan substrat tanah pada atap hijau menyerap sebagian besar sinar matahari, dan panas yang datang ke permukaan atap akan mengurangi jumlah panas yang diserap oleh struktur bangunan di bawahnya. Jadi sistemnya adalah penyerap panas matahari. Yang kedua yaitu isolasi termal. Tanaman dan lapisan tanah pada atap hijau memberikan isolasi tambahan bagi bangunan di bawahnya. Ini membantu dalam mempertahankan suhu di dalam ruangan dengan mencegah panas eksternal dari masuk ke dalam bangunan pada musim panas. Evapotranspirasi. Tanaman yang tumbuh pada atap hijau mengeluarkan uap air melalui proses fotosintesis dan transpirasi. Proses ini membantu mendinginkan udara sekitarnya melalui penguapan air dari tanaman dan tanah. Akibatnya, suhu di sekitar bangunan dapat menurun secara signifikan. Selanjutnya adalah penyerapan air hujan. Atap hijau menyerap sebagian besar air hujan yang jatuh di atasnya. Proses penyerapan ini membantu mengurangi beban air yang masuk ke sistem pembuangan air hujan, mengurangi risiko banjir, dan memperpanjang umur sistem pembuangan air. Yang terakhir ada penyerapan polusi. Tanaman atap hijau dapat menyerap sebagian besar polusi udara di sekitarnya. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitarnya dengan menangkap partikel-partikel polutan dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cara kerja teknik pendingin pasif. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.